Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami para sahabat NA. Kali ini kita akan mengobrol-ngobrol santai nih kepada teman-teman NA nih. Kali ada yang mau diceritain Ji? Katanya gue kemarin sempat denger nih, katanya di kerjaan lo ada hal-hal mistis nih yang sering ngeganggu nih karyawan lo. Iya, kemarin bulan apa ya? Januari awal kan. Tempat gua kerja sih kejadiannya. Tuh ada Apa itu? ganjil lah kalau gua bilang lah, kayak gua ngerasain sendiri tuh. Awalnya emang kan cerita dari maksudnya yang udah kerja di situ kan udah lama. Emang di situ tadinya banyak gangguan tuh di kantor gua itu kan. Cuman lama-lama kesini katanya sih udah dipanggil Ustadz tuh. Cuman sempet udah nggak ada gangguan lagi. Ustadz Ray. Pokoknya orang yang bisa lah. Orang yang bisa lah. Atau kalau kata kawan gua kan. Cuman baru kemarin tuh gua ngerasain tuh. Sama gua tuh dia pas Ustadz ke situ tuh ini. Ya, gua nggak tahu, gua belum kerja di situ. Ya mungkin dibersihin kali. Cuman kan emang ada beberapa kejadian kan, kayak kawan gua ngeliat kayak ada suara yang nangis. Cewek sih. PT mah begitu ya. Lu PT apa sih maksudnya? Gua kayak kantor tapi kayak ruko gitu. Jadi enggak PT yang gede banget. Nah, kayak kemarin kan gua ngalamin tuh. Gua lagi masuk malam kan. Gue ketahuan berdua ini. Tiba-tiba itu ruangan direksi, dari pertama gue masuk kerja, ruangan direksi itu nggak ada yang nempatin, Bo. Ruangan direksi tuh? Iya, dari. Oh, maksudnya itu tadi tertutup apa terkunci gitu ya? Iya, kekunci lah. Nggak udah. Jadi itu tempat dah ya? Tempatin nggak kepake, cuma masih rapi. Oh, masih rapi. Gue masuk kerja itu dari 2017 sampai sekarang ini. Udah 4 itu emang itu ya, ruangan itu nggak pernah ditempatin. Nah, kemarin gue masuk malam kan. Biasa kan kalau malam santai kan, gue lagi jaga sendiri juga kan. Namanya di kantor gitu kan, masuk malam paling nungguin telepon doang tuh kalau ada telepon darurat apa. Nah, pas gue lagi masuk malam, gue lagi main game. Itu ruangan direksi yang bener-bener kosong. Itu ada telepon, cuman telepon itu sama OB gue itu kabel teleponnya, tau nggak? Kabel telepon untuk kantornya itu udah dicabut. Jadi sebenarnya nggak ada yang bisa nelpon ke situ. Tapi ini tiba-tiba jam 1:30 bunyi sendiri tuh. Udah konyol bener itu. Di situ cuma ada gua sama OB gua lah yang nemenin gua kan, karena gua mabar main game kan. Oh, lu berdua berarti tuh lu sekantor jaga sama OB lu tuh. Tapi OB lu nyadar tuh kalau ini kantor direksi itu telepon nyala tuh. Justru gua nanya dia kan, biasanya kalau telepon emang gua yang angkat. Gua angkat itu kan, kalau telepon gua kan ada kodenya tuh untuk ngangkatnya. Gua angkat, cuman nggak bisa nih ditarik sama gua telepon. Gua nanya sama OB gua, kan itu telepon dari mana ya? Dia bilang ke gua kayaknya ruangan direksi dah. Nah, gua kaget, ruangan direksi kan setahu gua dari 2017 itu ruangan udah kosong. Tiba-tiba ya bunyi kayak gitu. Serem juga, Bro. Nah, gua diemin, gua cuekin, gua main game lagi kan. Gua main game selang 5 menit. Ini OB gue emang dekat pintu yang ruangan direksi kosong itu. Gue main game sama dia lagi tiduran dekat ruangan itu kan, dekat pintu lah, depan pintunya. Gak lama dia pindah bilang gue, "Bang, ada suara kayak ketok-ketok gitu," kata dia. Gue bilang, "Perasaan lu aja kali." Tapi itu enggak, dari tadi gue tiduran di situ, kita main game, semenjak telepon itu bunyi, pas sudah mati itu ada ketok-ketok, kata dia kayak gitu. Tapi itu keadaan pintu tertutup, tapi ketutup. Emang ditutup, udah malam gitu. Orang pagi siang aja ketutup, nggak ada yang ini. Tiba-tiba Bu. Nah itu gue sendiri tuh yang ngalamin. Nah besoknya kawan gue jaga malam lagi tuh. Dia cerita. Sama juga kejadiannya. Kalau dia itu kejadiannya pintu kebuka. Kebuka tuh pintu. Pintu kebuka kan, ruangan direksi itu ketutup tuh. Dia masuk malam, 2 orang kan kawan gue. Yang tadinya ketutup itu tiba-tiba kebuka tapi ketutup lagi. Iya. Jadi kayak kena angin, padahal kan di ruangan mana ada angin. Kan pakai AC juga. Biasanya kan. kebanyakan pakai AC kan. Iya. Tapi lu selama lu jaga nih beberapa hari itu lu tapi ngeliat sosoknya apa kagak? Kalau ngeliat gua sih nggak pernah, cuma suara-suara doang ya. Kalau suara kawan gua pernah lagi gerimis jaga malam, ada
Ya itu suara nangis, cuman Oh, cewek. cewek ya. Emang kalau dari cerita yang pernah kerja dari situ tuh dari dulu-dulunya ceritanya cewek kuntilanak. Oh, kuntilanak tuh. Nangis. Dia berapa lantai sih? 4 Buset, 4 lantai itu. lantai. Lu jaga sendiri itu? Sama OB doang OB udah? 2. Divisi gua kan 24 jam, ganti-gantian di rolling. Kalau yang jaga malam sendiri, kalau pagi, siang itu 2 orang. Kalau malam sendiri karena kan asuransi kesehatan. Oh, asuransi. Kesehatan. Jadi gua berhubungannya sama rumah sakit. Jadi kalau ada telepon masuk lah dari rumah sakit nanyain obat, nanyain diagnosa, itu baru ke sini. Jadi kalau malam itu kan biasanya santai standby. Paling kalau keadaan darurat doang di rumah sakit tuh. Makanya sendiri. Tapi itu diganggunya baru kali ini lagi apa ya? Baru ini. Malah kawan gue nih, lu bayangin mesin fax kan mesin fax buat ngirim-ngirim berkas tuh. Nah biasanya rumah sakit itu udah nggak pernah pakai mesin fax lagi. Itu Jadi ada sekarang lagi. pakainya email. Gua kalau kirim-kiriman berkas tuh divisi gua sama rumah sakit pakainya email kan. Nah mesin fax itu udah lama nganggur, cuman masih nyala. Nah tiba-tiba kawan gue lagi jaga malam, dia bilang itu mesin fax tiba-tiba bunyi, cuman nggak ada berkas yang keluar. Dia angkat sama dia, cewek nangis, mas tolong saya, cewek nangis tapi minta tolong. Kawan gue bilang, maaf bu, ini bukan kantor polisi, ini asuransi, langsung dimatiin. Bayangin, mesin fax. Itu tapi baru hari-hari ini doang. Baru ini berturut-turut lagi. Sebelumnya nggak ada, cuman katanya kan emang itu sempet iseng dari gedor-gedor pintu lah. Buset, parah itu mah. Tapi udah ada yang pernah kesurupan belum? Belum. Canggih dia mah, Bray. Ling, yang mau cari tahu Ling. Cuman emang kalau masuk malam itu kalau gua ngerasain ya kantor gua awalnya Hah? beda. Apaan? Gua mah Kayak gua lagi nyeken nih, gua nyeken berkas. Kalau jam 10, jam 11 masih oke lah. Kan gua kalau nyeken kan suara nyeken tuh mesin kan berkas masuk. Jadi kayak agak berisik lah sama gua stepper tuh ceter. Jam 10, jam 11 masih oke, cuman kalau udah jam 12, jam 1 kayak nyeken nih kayak gimana? Kayak merinding. Jadi kayak ya mungkin jamnya dia kali ya kalau malam ya. Iya kan malam. jadi kayak merasa terganggu, Cok. Kayak udah lu tidur aja. Mungkin dia kayak gitu ya kan. Cuman ya gimana ya? Menarik kali. Terus lu masih penasaran? Gue sih tiap bilang penasaran. Dibilang enggak juga ya, gue ngalamin sendiri. Gimana sih lu? Lu mau nyoba nih, tarik apa? Apaan? Ya mau mediator ada ini. Ayo, Ling, coba Ling. Oh, menarik ada. Dah nyari tahu Ling. Boleh. Kita nyari tahu kebenarannya kayak gimana. Yes, dah gue demen nih yang begini nih. Kenapa dia gangguin mulu ya kan? Coba tahu nyari Siapa tahu nyari suami. suami, Cok. Siapa yang mau nikahin Kagak pernah kawan gue itu cerita nih, dia itu kecelakaan. Cerita berdasarkan dia nih. Dia pernah kecelakaan. Tapi kecelakaan itu koma, Cok. Sumpah kawan gue koma. Ini udah masa Covid pertama-tama lah dia kecelakaan tuh. Kan kalau koma dia bilang apa sih kalau di rumah sakit udah dipasangin infusan. Iya udah pokoknya semua selang dah ya kan. Nah, tiba-tiba dari koma itu bangun, Cok. Dia bangun tuh ngerasain ya. Bangun. Nah, itu kan di ruangan itu karena lagi pandemi gitu kan nggak ada yang boleh jagain. Nyokapnya jagain di luar. Nah, ini anak lagi koma tiba-tiba bangun tapi nyopotin semua selang dari hidung. Semua dicopotin sama dia. Nah, kan ada meja tuh di tempat tidur dia. Ada bekas saus bekas emaknya makan. Bekas nyokapnya makan. Langsung dia ambil, langsung pengen megap saus. Emaknya teriak, langsung manggilin suster. Masuk ke dalam. Langsung tidur lagi. Nah, dari situ emaknya katanya, ini kawan gue sendiri yang kecelakaan yang cerita. Emaknya itu ngeliat dia beda. Lihat Kayak- lu itu. Iya, Lihat anaknya. ngeliat anaknya kayak aneh, kawan gue cerita gitu. Iya, Dipanggilin sama emaknya ini, dia kan punya abang tuh. Abangnya kenal katanya, Ustadz lah, orang Iya, bisa lah yang kayak orang gitu. bisa. Orang bisa kayak gitu. Nah, ditanganin sama Ustadz itu, kena di kerjaan. Nah, itu mah kuntilanak yang di kerjaan itu. Berarti rese juga dia ya. Katanya nggak tahu ruhnya, nggak tahu sukmanya diambil sama si kunti itu. Tapi keadaan disangkutin ke pohon tempat dia kejadian kecelakaan. Kalau kata kawan gua, bisanya. terusnya kata kawan gua, dia dapat cerita dari yang orang pintarnya itu, ustadznya bilang dia mesti cari korban lagi.
satu lagi cuman cowok. Wih, baik lu bre. Buset. Kali aja lah. Iya. Kan gua nuralik cok. Cari suami. Kali kita cari tahu apa nih, gimana nih? Mau nggak nih? Apa kita panggil aja? Panggil dulu nih. Hah? Coba aja. Gua ya udah panggil. gua sebelumnya kan ya kayak kita malam Jumat kayak ngaji tuh. Kadang gua suka ke sono juga kayak. Oh lu Kadang kalau malam kan gabut ya. Ya udah kayak yang namanya nuralik tuh. Ngobrol. Kayak lu aja lah kan. Tiba-tiba kayak aneh-aneh kan. Gitu. Jadi nih, tarik nih ya. Oke teman-teman nih, kita coba cari tahu nih kebenarannya nih. Kita tarik yang gaib yang di kantornya Aji nih. Ya semoga nih dengan atas izin Allah nih dipermudahkan ya segala urusannya nih. Ada, boleh bang? Apa narik? Kalau ini nih ada jawaban-jawaban Ji, ya enggak? Biar lu gak penasaran lagi. Siapa tau lu demen ya kan? Cakep tuh penjelasannya susah tuh Hujan. Siapa tau lu demen ya kan? ini. Lu orang habis mimpi basah ya? Mimpi basah lagi masuk ya. Mana lagi bang? Banyak nih sepeda tuh. Tuh ya. Lu libur ini berat dari sini ya? Libur. Karena masuk siang gua tadi. Yang mana? Minta boleh turun. Yang depan. Nyai, Oh, yang suka pesan Nyai, 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 namanya siapa Nyai? Ratna. Ratna, iya. Ratna yang ada di perusahaan asuransi kesehatan di tempat kerja sahabat kami ini. Nih. Kenapa ya? Gini nih. Kanan, kanan. Lihat nggak? Nah, pakai topi sebelah kanan. Nih. Hei, ini Ratna. 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 Kedatangan Nyai di sini untuk mencari kebenaran apa yang kita ketahui ya, supaya tidak ada saling curiga ya. Kebenaran apa? Iya, kan siapa tahu ada yang nyalain Nyai, ada kejadian-kejadian aneh di kantornya sono ataupun yang lain ya kan? Ya. Yes, silakan tanya-tanya. Udah berapa lama di situ, Nyai? Sebentar. Berapa lama sebenarnya? 2000 tahun. 2000 tahun di situ. 2000. Wah, lama banget. 2000 apa? 2000 tahun. Ini Nyai, kan teman saya kan kerja di sana tuh. Katanya kan suka kayak ngalamin kejadian-kejadian aneh lah. Apa itu ulah Nyai atau siapa gitu. Iya. Ulah Nyai. Terus kan pernah tuh Nyai itu. Katanya kan temennya dia tuh Nyai ya. Kan kecelakaan juga, jatuh lah. Emang itu ulah Nyai juga? Tidak. Tidak. Tahu dari mana? Kata apa namanya? Ada orang yang bisa lah. Katanya juga ulah nyari tahu kebenarannya aja nih. katanya juga ulah dari
yang penghuni di kerjaannya juga gitu. Bukan. Bukan saya. Siapa? Tidak tahu. Terus Nyai kenapa bisa ganggu-ganggu kayak gitu Nyai? Apa Nyai merasa terusik atau emang Saya kenapa? terusik dengan keberadaan manusia. Emang kenapa tuh Nyai? Setelah ada pembangunan di situ, Kan tempat saya terusik. agak bangunan itu kali yang jadinya Oh jadi kantor. pas semenjak itu kantor dibangun tuh Nyai mulai kayak ngerasa terganggu gitu. Iya. Makanya sekarang akhir-akhir ini sering usil ya. Nih. Tuh, sebelah Hanya kiri. menemani saya. Ada yang menemani Nyai ya? Iya. Biasanya Nyai ganggunya tuh kayak gimana aja sih Nyai di situ? Ya, memegang suatu benda. Memegang suatu benda. Iya. Iya. Terus di situ ada yang Nyai suka nggak? Tidak. Kenapa emang? Hitam semua. Ratna, Iya. kenal saya kan? Nah. Nah, siapa? Ya. Kemarin saya jaga malam, masuk malam. Di ruangan ada yang bunyi telepon, diangkat nggak bisa. Itu Nyai bukan? Iya. Ngapain? Kenapa? Saya menemani. Menemani. Berarti Ratna punya handphone dong? Punya nomor telepon? Tidak. Lo itu bisa telepon. Saya kan menemani. Terus pas bunyi kayak saja. gitu, ada yang ngetok-ngetok itu juga Ratna. Iya. Terus habis itu kemana? Saya ke atas lagi. Kan tempat saya di atas. Lantai 4. Tapi Ya. pernah nggak nongolin ke karyawan-karyawan situ? Nongolin secara Sering. asli gitu, wujud. Sering. Sering Sering. berwujud asli kamu apa kayak gimana? Iya lah. Wujud aslinya gimana sih? Melihat saya. Hah? Yang itu, yang pas masuk malam, kalau saya masuk malam ada yang nelpon, suara cewek nangis minta tolong, siapa? Nyai juga? Saya. Oh, Nyai, kalau boleh tahu kenapa bisa ada di situ dulunya semasa hidupnya? Dikejar-kejar orang ya, pengen diperkosa ya? Saya ditikam oleh Belanda. Noni Belanda. Nyai pernah ketemu saya kan? Sering. Kamu juga sering ngajak ngobrol saya. Suka kali sama Nyai ini. Menanyakan saya sudah punya pasangan apa belum? Mana pernah tuh nanya gitu, Cok? Kamu tidak mau jujur. Kamu yang bohong. Udah ini mau apa yang lu mau ini? Agak dia kan dia cerita dia. Terus di situ ada yang disuka nggak? Tidak. Terus Nyai mau sampai kapan ganggu-ganggu di situ gitu? Sampai tidak tahu. Sampai tidak tahu. Sampai aja. Emang kira-kira tuh yang bikin Nyai terusik tuh karena keramaiannya atau karena ulah dari manusia-manusia yang ada di situ? manusia. Ulah manusia. Nah kan udah beda alam. Tapi itu tempat saya. Pas meninggal ditikam Belanda gara-gara pengen diapain? Diperkosa ya? Ya saya dikejar-kejar. Karena pengen Tidak tahu niatnya jahat. Tiba-tiba saya ditikam. ditikam. Iya. Makanya dari situ benci sama cowok, enggak? Iya. 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 Kenapa benci sama cowok? Kan gak semua cowok. Contohnya ini baik. Tidak. Yang membunuh saya kan laki-laki. Apa? Yang membunuh saya laki-laki. Ya kan tapi kan sekarang udah beda alam, gak usah ganggu-ganggu lagi lah yang kerja di situ. Tempat Kasihan saya yang di situ. lain. Kalau saya mah bodo amat.
Saya tidak kasihan. Emang Nyai gak mau pindah ke tempat yang lebih bagus gitu? Tidak. Kenapa emang? Tempat saya di situ. Di situ selain ada Nyai ada siapa lagi yang sebangsa Nyai? Ada 3. Yang cewek? Sama Nyai berarti 4 ya? Tidak semua. Hah? Nyai di situ jadi ratunya paling kuat. Enggak, bukan. Tidak. Berarti masih ada lagi dong yang kuat. Tidak tahu. Udah Nyai kan udah beda nih. Maksudnya kalau orang yang nggak ngapa-ngapain, yang lagi masuk malam atau yang kerja di situ nggak iseng, sopan juga, nggak usah digangguin, kasihan. Dia kan nggak tahu. Nyainya jangan iseng lah, ratnanya. Kalau Kecuali saya kalau tidak dianya mau. berisik, teriak-teriak. Kalau nggak Saya manggil tidak manggil. mau. Saya tidak mau. Masa harus dipaksa? Si dia jodoh. Memang bisa. Memaksa saya. Hmm? Tidak bisa memaksa saya. Apa nih? Tidak bisa memaksa dia. Dia cuma dia loh. Iya itu tempatnya Nyai, tapi saling Di menghargai. lantai 4 ya, Nyai? Tempatnya ya? Bukan. Di mana? Ada. Di atas kan? Nanti saya kasih tahu. Kamu mengganggu saya. Kan saya udah tahu. Teman kamu belum. Oh, takut ya sama dia, takut diperkosa. Iya. Lihat dulu mukanya. Kan cakep. Tidak. Hah? Tidak. Kumisnya tipis loh. Tidak. Kumis Ini kam. aja nih, depannya nih. Kumis Mukanya kamtis. Putih. Wajah ingin memperkosa. Gua kasih bundel. Tanyain lagi nih, bertanya lagi enggak? Saya ingin pulang. Saya ingin pulang saja. Ntar dulu. Kan di sono mulu, refreshing lah sekali-kali di sini. Jalan-jalan. Nih, dari semua yang digoda kan ada yang takut nggak? Nyai bisa tahu nggak kalau ada misalnya Nyai ini, misalnya dia masuk malam dia digoda, kalau nggak Nyai isengin ada yang takut. Nyai tahu? Tidak. Tidak. Tidak, cuma iseng aja. Iya. Tapi ada yang Nyai takutin nggak? Orang-orang yang maksudnya digoda itu nggak bisa di ini nama Nyai. Saya hanya takut orang pendiam. Hanya apa? Takut orang pendiam. Pendiam. Kan kalau malam pada diem semua. Tidak. Tidak pendiam. Itu hanya malam karena takut. Diamnya kelihatan aja. Iya. Kagak. Nih maksudnya gini loh. Apa manusia yang seperti apa sih yang nggak bisa Nyai gangguin tuh? Iya. Yang nggak bisa diganggu gitu loh. Yang nggak bisa Nyai ganggu sama sekali tuh orang yang seperti apa? Yang tidak percaya dengan saya. Yang tidak percaya dengan Nyai. Maksudnya dalam artinya nggak percaya tuh gimana? Tidak percaya dengan makhluk-makhluk seperti saya. Oh gitu. Itu yang sulit diganggu tuh. Iya. Tapi kan Nyai bisa ngeliat dia, bisa aja dia diganggu. Walaupun Tapi dia- kan dia tidak percaya. Oh, Nyai bisa ngeliat nggak orang yang kayak punya kemampuan gitu, yang kayak bisa ngeliat Nyai juga, tahu Tahu. ngerasain adanya Nyai. Tahu, makanya Dengan- saya lebih mengganggu. Bagaimana Nyai buat ngebedain tuh orang yang bisa sama yang enggak? Menurut Tahu dengan hawa keberadaan dia. gua dengan hawa keberadaannya. Iya, Emang beda tuh Nyai. sangat beda. Bedanya tuh bagaimana gitu? Saya tidak menjelaskan karena sangat berbeda. tapi di situ ada. Tapi di situ ada yang berbeda hawanya gitu. Ada 4 orang. 4 orang. Iya. Siapa tuh? Ada aja Ji, lu tahu aja teman-teman lu tuh. Itu 4 orang itu yang ngira itu beda-beda semua. Entah ada yang ngikutinnya juga atau bagaimana gitu. Tidak tahu. Dan ya yang lihat. Tapi pernah nggak? Tapi yang tahu Nyai diganggu emang Nyai bisa? Kan hawanya beda. Bisa.
Malah, enggak, tapi itu yang bisa ngeliat pada biasa aja, nggak takut malah. Malah yang nggak tahu, malah yang takut. Kamu bodoh ya. Karena Cynthia Kan sudah saya- terbiasa. Iya sudah terbiasa, makanya kan jadi nggak takut. Coba gangguin yang nggak tahu. Makanya saya lebih mengganggu agar takut. Ya, orang nggak takut kan udah terbiasa, gimana takutnya? Kamu bodoh sekali. Bodoh sekali gimana? Orang kemarin aja dicariin pergi. Habis itu yang paling jelas siapa? Kamu? Tidak juga. Ada yang paling jahil juga selain Nyai. Ada. Oh, nenek-nenek ada ya? Tidak tahu, saya tidak kenal. Ya, takut ya sama nenek-nenek ya? Tidak kenal saya. Dia siapa? Nyai sing dia Nyai. Tidak. Itu tangannya gini-gini baik. Coba ketawanya gimana kalau suara kan sering ada yang digangguin tuh yang nangis. Itu suaranya itu Ratna. Bukan. Suara siapa? Tidak tahu. Kan tadi Tadi iya, sekarang enggak. Kuntilanak pembohong. Terus sedang nyanyi apa? Nah, kan kemarin pas ada suara telepon bunyi itu ada ketok-ketok. Habis itu kemana? Kabur ya? Takut ke atas ya? Ya. Kenapa takut? Malas. Kenapa? Kan Ada anak kecil. Udah pergi mengalah. lah, guys. Anak kecil mengalah. Nanti dia ngadu dengan orang tuanya. Malas. Siapa yang ngadu? Iya, anak kecil. Yang mana? Ada. Kamu tidak tahu. Ya, anak kecil gaib. Dia ingin pulang. Jangan pulang dulu. Ingin pulang. Namanya Ratna siapa? Ratna Antika, iya. Nyai mau pulang. Mau dianterin nggak? Hah? Tahan yuk. Tahan, jangan disuruh pulang. Assalamualaikum. Bray. Assalamualaikum. Bangun, Bray. Ngopi apa? Ngopi dulu, ngopi. Ih, begitu apa? Kamel. Ah, dia udah lagi kan sih. Apa udah puas dari cerita si Nyai tadi tuh? Nyirat nggak? Udah, kan gue bilang gua kalau masuk malam karena kan dia tahu kan sering lihat tuh gua juga makanya jadi dia tuh sebenarnya apa ya kalau gue bilang emang iseng gimana ya Iseng doang. kayak caper gitu kuntinya cok makanya kayak kemarin ada suara telepon Masih asik sih kayaknya. dia ada ketok-ketok apa ada suara ketok-ketok Cocok. agak gue langsung gue diem Tapi lu kok nanyain dia tadi tuh udah punya pasangan belum apa naksir apa? kagak pernah gue sumpah kenapa itu aneh cok Ya, mungkin dia tanya ke temennya. Mungkin bukan tanya ke dia tapi sempat ada omongan mungkin waktu di kantor. yang Nanya lah. masa gue nanya ke kuntilanak buat apa kamu punya pasangan lo Aneh. Lu pasangin gaib sama gaib ya. ada Jepo gaib sama Kunti cocoknya sama ini cok Lu lah, kan lu yang nanyain tadi itu. Udah kagak ada lagi. udah lah nggak jelas itu kuntilanaknya udah biarin aja dah dia tuh ganggunya cuman orang-orang sebenarnya bukan orang yang pengen dia kayak nggak bisa emang iseng semuanya diganggu kalau dia bisa ganggu mah cuman kayak ada orang hawa-hawa tertentu yang dia kayak paling ganggu tapi nggak terlalu ini banget Ya lah, jadi teman-teman sahabat NA nih, baginya nih mungkin kalau ketemu sosok makhluk astral ya,
Intinya kalau kita tidak percaya itu dia nggak bisa ngeganggu. Tapi kalau kita merasa takut, terus bimbang, Dia makin berani tuh. makin berani dia. Makin berani gaibnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang biasa nggak percaya nih sama sosok-sosok begitu, dia nggak bakal bisa ganggu kalian. Jadi itu Tapi aja nggak sih. semua kan kalau menurut. Ya nggak semuanya, cuma tergantung tingkatannya juga ada. Bagi kalau keimanannya kan. Yang penting ya, kalau kata gue sih kalau kita ngalamin sesuatu kayak gitu lebih baik ya kita balik lagi tuh. Kalau kita ngalamin kayak gitu ya kita zikir, berdoa. Iyalah. permohonan. Kembali lagi kepada Allahnya ya kan. Jangan takut lah, intinya gitu maksudnya. Betul. Oke, sekian. Udah nih. Ya teman-teman, Kisah hari ini. ceritanya nih bincang-bincang santai nih dilanjut besok lagi ya. Jangan lupa nih teman-teman semua nih like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share ya sebanyak-banyaknya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.